manusia. Lantas kepada siapa? Kepada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh kami bangkitkan pada setiap umat itu seorang rasul. Gak bisa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh kok harus melalui rasul? Demikianlah kenyataannya ma'asyiral muslimin ibadallah. Tidak ada manusia yang langsung mendapatkan wahyu. Ya. Untuk dia menjalankan syariat itu kecuali dia adalah seorang rasul. Dan nabi kita adalah khataman nabiyyin. Nabi yang terakhir. Dari rangkaian nabi yang ada, beliau adalah Nabi kita Muhammad SAW, nabi yang terakhir. Sehingga dikatakan nabi akhir zaman. Sehingga segala bentuk pengakuan adanya nabi-nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW adalah sebuah kedustaan, kebohongan. Maka sependengar Nabi kita, muncul manusia-manusia mengaku sebagai Nabi. Dan diikuti orang, dipercaya. Termasuk negeri kita ada yang ngaku-ngaku sebagai Nabi. Kadzab, dusta. Maka itu sesat dan menyesatkan. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin ibadallah, di antara persaksian kita kepada Nabi, maknanya adalah bahwa seseorang tidaklah beribadah kepada Allah melainkan dengan apa yang disyariatkannya. Nabi diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah lewatkan penjelasan-penjelasannya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang disampaikan Nabi itu, yang diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sesuatu yang keluar dari ucapannya sendiri, melainkan wahyu. Tidak keluar dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ma'asyiral muslimin ibadallah yang harus dipahami oleh kita. Kemudian tatkala Allah turunkan syariat ini, maka dijalankan oleh Nabi kita, diamalkan, dicontohkan. Bagaimana perintah sholat dicontohkan sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdiri atas mimbar, seraya menyeru kepada umatnya saat itu, kepada para sahabat, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar, mengawali sholat dengan bertakbir. Dilihat bagaimana takbirnya Nabi. Yang melihat di belakang itu melihatnya, kok Rasulullah SAW tangannya di bawah telinga. Melihatnya karena di belakang. Yang melihat di samping sepertinya berbetulan dengan pundak. Yang melihatnya dari arah yang lebih jauh, sehingga hadis-hadis yang berkaitan misalkan dengan sholat disebutkan karena Rasulullah. Adalah Rasulullah SAW ketika mengangkat tangan, ada yang rafa'a yadayhi atau tahta udhunaihi. Itu semuanya tidak usah dipermasalahkan. Karena masing-masing orang melihatnya dari sisi mana. Yang penting ada dalil dan keterangan. Inilah ma'asyiral muslimin ibadallah, sehingga dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan syariatnya sholat, tata caranya, kaifiyahnya, itu amrun muwassa, perkara yang luas. Jangan kemudian dijadikan harga mati. Tahu harga mati? Pokoknya harus begini, yang tidak begini bukan. Lah salah, jangan. Ya, kalau urusan syariat, selama ada dalilnya, ada tidak keterangan yang kamu dapatkan? Ada. Saya baca di dalam sifat sholat Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh misalkan Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ternyata beliau ketika bertakbir demikian. Dibawakan riwayat yang lain demikian. Kok beda-beda? Tidak mengapa.
menghadapkan tangannya ke arah kiblat. Allahu Akbar. Sah tidak? Sah. Ada yang pokoknya harus berbetulan dengan pundak ini. Allahu Akbar. Boleh tidak? Silahkan. Ada yang tahta udhunai sampai-sampai supaya yakin di bawah telinga, dipegang ketika takbir telinga itu. Allah disentuh sengaja. Nyentuh supaya menunjukkan di bawah telinga. Ada yang kayak itu? Ada. Wis karep sudah. Selama dia punya dalil keterangannya bahwa itu dari Nabi. Jangan kemudian seseorang bertakbir dengan berbagai macam takbir. Wah, ada takbirnya tangan. Ketika ditanya, loh kok takbirnya seperti itu? Ada keterangan dan dalilnya. Saya melihat ada bapak haji sudah 10 kali hajinya takbirnya kayak gitu. Dalil bukan? Bukan dalil. Nggak usah dijadikan rujukan. Hajinya 10 kali. Mau hajinya 10 kali. Mau hajinya selama seumur hidup di haji terus misalkan. Bukan dalil. Dalil itu adalah karena adalah Rasulullah SAW. Jadi seperti itu. Inilah yang dikatakan beribadah sesuai dengan apa yang disyariatkan. Paham ya? Untuk urusan yang kaifiat seperti ini, amrun muasa. Jangan dipaksakan. Sampai kemudian ada orang dibid'ahkan hanya gara-garanya beda gerakannya. Pokoknya harus dengan berbetulan dengan pundak. Kalau tidak berbetulan dengan pundak itu bid'ah. Justru yang membidah itu ahli bidah. Kenapa? Membidahkan sesuatu yang seharusnya kita lapang dada. Demikian juga misalkan ketika kita mau turun dari sujud atau bangun dari sujud. Ada yang tangan dulu yang diletakkan, ada pula yang lutut dulu. Jangan kemudian dipertentangan. Pokoknya yang tangan dulu turunnya sujud itu ahlus sunnah salafi. Yang tidak begitu bukan. Loh kok ukurannya kayak gitu dari mana? Sampai ada seperti seakan-akan ciri salafi itu adalah kalau mau sujud tangannya terlebih dahulu. Yang bukan tangannya terlebih dahulu bukan ahlus sunnah salafi. Nggak tahu dia. Al-Imam Al-Faqih Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah lutut dulu. Mau bilang Syekh Utsaimin bukan ahlus sunnah. Ya subhanallah. Siapa kita, siapa beliau rahimahullah ta'ala. Ngerti ya? Paham di sini ya? Jadi bukan ciri khas. Orang mau tangan dulu. Saya bawa dalilnya. Demikian sebagian disebutkan dalam sifat talbiyah. Monggo. Saya dapati apa yang menjadikan ijtihad Syekh Utsaimin dan demikian. Monggo. Karena hadisnya satu ditafsirkan dengan cara yang berbeda. Tidak mengapa. Karena dua-duanya ada keterangan dan dalilnya. Dari sisi Muhammad. Bukan ciri khas. Tahrik. Penggerakan tangan. Pokoknya yang tahrik alusun yang tidak tahrik bukan alusun. Lo dari mana? Para ulama terjadi perselisihan dalam perkara menggerakkan tangan. Karena hadisnya, Tsumma asyara bi usbuhi, kemudian Rasulullah mengisyaratkan dengan tangannya, dengan telunjuknya. Sampai di situ, riwayatnya sahih. Kemudian ada Zaidah ibnu Qudamah menambahkan, tsumma yuharrikuhu, kemudian beliau menggerakkannya. Gimana ini? Sikoh. Beliau adalah seorang yang sikoh. Maka kata Asy-Syaikh, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ziyadatus sikoh makbulah. Tambahan dari orang sikoh, makbul, dipercaya, diterima. Ya sudah. Yang mau tahrik, silakan. Yang tidak tahrik, tidak mengapa. Jangan dijadikan ciri. Pokoknya yang ikutnya Ahlussunnah, yang ikut Syekh Albani, ditahrik, yang tidak ikut Syekh Albani, bukan. Loh, kok kayak gitu? Bukan. Kita dalam urusan syariat ini perkara-perkara yang luas. Dan jangan dipaksakan. Jangan diiljam orang itu. Dijadikan ciri khas. Lihat. Untuk masalah apa? Masalah fikih. Sehingga kalau orang bicara tentang fikih, membahas tentang fikih, ya ada orang Cirebon,
Ususnya kudu dawa. Hah? Ya, ususnya terus panjang, artinya harus banyak sabar. Lihat begini, oh ada, ya sudah. Begini, silakan. Lain dengan urusan tauhid, urusan akidah, urusan antara syirik dan tauhid itu perkara hitam putih, tidak ada perkara abu-abu. Ini kalau tidak tauhid maka dia akan jatuh kepada kesyirikan. Ini yang kita harus benar-benar paham tentang perkara ini. Sehingga masyarul muslimin ibadallah tidak ada perselisihan di antara para ulama dalam perkara akidah, dalam perkara tauhid, menjadikan Allah satu-satunya zat yang diibadahi. Makanya inilah kajian kita mendalamnya sejak sekian tahun yang lalu bicara tentang usul salasa adalah bicara tentang bagaimana memurnikan dalam hal peribadatan kepada Allah yang itu tidak ada tawar-menawar. Tidak ada tawar. Oleh kalau begitu Ustaz, beribadah kepada Allah, tapi ketika ada tempat keramat yang bisa kita bisa itu dan lain sebagainya, tidak mengapa kan? Mengapa? Enggak apa-apa kan? Apa-apa kalau urusan meminta kepada selain Allah, selesai urusan. Tapi kalau urusan orang sholat seperti ini, silakan. Kecuali sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Tidak pernah diajarkan oleh Rasul. Makanya ada satu karya tulis dari imam besar, seorang ulama muhaddis di masa sekarang ini. Lengkap tentang sifat sholat Nabi. Mulai dari mulai dari takbir sampai salam. Silahkan baca. Urusan dalam bersolawat pun silahkan dibaca. Ternyata banyak perkara-perkara yang kita sering tidak kita dapati ketika kita kecil belajar di SD, di madrasah. Ternyata nggak ada. Sekarang kok ada kayak gitu. Demikianlah. Ini sebagai hasanah buat kita semuanya untuk menambah ilmu. Luas wawasan kita tentang masalah sholat. Nanti akan ada pembahasannya tersendiri. Sebab di antara arkanul Islam selain syahadatain, nanti ada sholat, zakat, dan seterusnya. Insya Allah ada penjelasan. Intinya seperti itu. Oleh karena itu, kata Syekh Al-Fauzan, hafizallahu ta'ala, maka seseorang tidak boleh untuk dalam hal beribadah tidak dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan tidak pula disyariatkan oleh Rasulnya alaihi salam. Maka tatkala tidak ada keterangan tersebut yang tidak disyariatkan oleh nabinya, maka perkara yang seperti ini adalah perkara yang muhdas, perkara baru yang diadakan, walaupun wa ingkana qasduka hasanan, walaupun niatnya itu baik. Lihat. Niat baik saja dalam hal ibadah tidak cukup. Niat baik saja. Saya kan niatnya ikhlas, baik tujuannya. Belum cukup. Urusan apa? Ibadah. Selama kita tidak tidak mengikuti apa yang dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW. Wa in kunta turidul ajr. Jika engkau menginginkan pahala, lakin hadza amalun batil. Walaupun padahal amalan tersebut adalah amalan yang batil. Li'annahu lam ya'ti bihir rasul. Karena amalan tersebut tidak pernah didatangkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-niyah la tu. Niat saja tidak cukup. Saya benar nih, asli niatnya ikhlas, belum cukup. Selama tidak ada bimbingan. Contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal ibadat at-tauqifiyah. Yang namanya ibadat itu adalah perkara tauqifiyah. Tauqifiyah itu perkara yang sudah ada ketetapannya, yang tidak boleh padanya ada perkara ijtihadiyah. Salat
zuhur 4 rakaat. Ya sudah. Nggak bisa ditanyakan, kenapa sih mesti 4 rakaat? Waktu sholat zuhur itu setelah matahari tergelincir. Orang sekarang pakai apa? Mau Muslim Pro atau katakan jadwal sholat dan lain sebagainya, karena sekarang sudah zamannya zaman Android. Dulu jam itu susah orang, nggak setiap rumah punya jam. Apa yang dulu lakukan? Orang tua kita pakainya namanya jam benceng. Di apa? Ada tugu, kemudian ada ini apa kayak semacam paku, ya kan? Kalau sudah bayangannya geser sedikit, itu sudah waktu zuhur. Sudah bayangan itu sudah berarti kalau sudah ke arah timur, itu sudah waktu zuhur. Nggak susah agama ini. Ketika belum ditemukan jam, apa susah kemudian orang susah sholatnya? Tidak, tetap sholat disyariatkan. Jam itu ditemukan pada masa kapan? Harus sesuai ini, enggak sepuluh. Nanti dulu, lihat aja dulu. Makanya Masya Allah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, makanya syariat puasa, sumu liruyatihi, wa atiru biliruyati, puasalah kalian dengan melihatnya. Melihat apa? Melihat hilal. Dan berbukalah kalian dengan melihatnya. Melihat apa? Melihat hilal. Cukup, belum ada jam, belum ada teropong, belum ada apa. Hanya cukup dilihat dengan mata kepala. Sekarang, waduh, orang dibikin ribet. Dulu. Aduh, iyalah, begitulah. Orang semakin keminter. Gampang, syariat ini syariat yang samhah. Tidak usah ribet-ribet begitu. Termasuk waktu sholat. Nah, kalau kita nggak punya jam apa, cukup dengan cara seperti itu. Nah, ada ketetapannya. Kalau belum waktunya, nggak bisa dikatakan itu waktunya sholat. Belum matahari tergelincir, orang kemudian sudah sholat. Sah tidak sholatnya? Tidak sah. Ya, karena sholat itu kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Atas orang-orang yang beriman ada ketetapan waktunya. Gak seenaknya. Saya pengen sholat. Loh, sholat apa? Sholat zuhur. Belum, Mas. Belum. Kapan? Nanti ketika matahari sudah tergelincir. Kalau sekarang kan sudah, walaupun misalkan ini ya, di HP kita sudah bunyi net, boleh konfirmasi. Konfirmasi apa? Lihat, benar tidak nih? Bisa jadi kan yang namanya alat itu bisa jadi. Apakah setting waktu jam di HP-nya itu keduluan, kecepatan, bisa tidak? Bisa. Enggak, HP itu tidak langsung otomatis. Bisa jadi harus setting dulu, lihat dulu jamnya. Ya, beda belinya, beda jamnya. Nah gitu. Sedangkan matahari ketika sudah tergelincir, nggak ada yang beda. Mesti dimanapun juga. Jadi ribet, nggak ribet. Tapi kalau memang waktunya sudah diupdate terus, maka itu adalah waktu sholat yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Alhamdulillah. Aplikasi-aplikasi yang ada senantiasa update. Ya. Alhamdulillah, ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dimudahkan dalam banyak hal. Demikianlah ma'asyiral muslimin ibadallah, ketetapan-ketetapan ini tidak bisa pakai akal-akalan atau ijtihad. Kenapa? Karena yang namanya ibadah tauqifiyah, sesuatu yang sifatnya tauqif, sesuatu yang sudah ada ketentuannya, nggak bisa main-main kita di sini. La yajuju isbat bi'ibadah lam yashra'aha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak dibolehkan di dalam menetapkan peribadatan selama tidak disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal laisa alaihi amruna, yang amal itu tidak pernah kami perintahkan, bahwa raddun, maka itu adalah tertolak. Di luar sering ada pembicaraan, itu yang penting sih ikhlas.
Emang siapa Ustadz ini nolak-nolak amalan? Memang surganya milik sampean saja. Kan sering dengar bahasa kayak gitu. Untuk membantah bahwasanya yang namanya ibadah ya sudahlah, yang penting ikhlas. Oh begitu. Allah, hadis ini sih buat apa ada? Rasul menyatakan seperti itu. Man amila amalan. Barang siapa yang beramal. Laisa alaihi amruna. Yang padanya tidak ada perintah kami. Bahwa raddun itu tertolak. Menunjukkan ada ibadah-ibadah yang diterima. Dan ada ibadah yang tidak diterima. Itu. Kalau semua ibadah diterima atas dasar ikhlas. Waduh. Runyam ini. Karena semuanya akan menjadikan tolak ukurnya perasaan. Menurut saya enaknya begini. Lah, emang menurutnya bukan hanya saya saja. Banyak saya yang lain. Kata saya begini, menurut saya begini. Akhirnya berantakan. Kalau saya pengennya sholat itu pakai bahasanya bahasa Indonesia. Karena saya orang Indonesia. Perasaan tuh lebih khusyuk. Kayak gitu. Ah, kata orang Indonesia, lah bagaimana dengan kata orang Rusia? Bagaimana dengan orang Jepang dan sebagainya? Maka Allah tidak menetapkan seperti itu. Allah menetapkan dengan cukup dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Halo, kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bacaan Al-Quran pun demikian. Sudah ada ketetapannya. Ada sanad-sanadnya. Cara membacanya, kiroahnya itu ada. Kiroah sab'ah. Kiroah yang 7. Yang kesemuanya bersumber kepada Nabi kita Muhammad SAW dari jalannya para sahabat. Tiba-tiba muncul bacaan kiroah Al-Quran dengan langgam Jawa. Nanti orang Sunda kesirian. Loh, enak saja. Sunda lebih enak. Akhirnya bacaan Al-Qurannya dengan langgam Sunda. Nanti besok-besok orang Papua pun, jangan kalian saja. Ini Indonesia kemajemukan harus kita dahulukan, harus kita pelihara, kita jaga kearifan sosial. Maka baca Al-Quran dengan langgam Papua. Ini yang memotorinya kelak di yaumil akhir mas'ul, ditanya kalian ini. Itu. Kalian akan ditanya. Jangan enak-enaknya saja karena sedang berpuasa nanti katakan pakai langgam Jawa, nanti pakai langgam. Ya subhanallah, bahaya ini. Gak bisa kita. Jaga kan. Makanya kita sudah lewat penjelasan dalam perkara ketaatan itu kita taat selama tidak menyelisihi syariat. Tapi ketika sudah menabrak syariat, la ta'at li makhluk fi maksiatin khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dan hal bermaksiat kepada khaliq, bermaksiat kepada pencipta kita. Ustaz, kalau saya dijawab, Ustaz, tolong bacakan Al-Quran dengan saya tidak mau dan tidak bisa. Tegas seperti itu. Ya nanti Ustaz tampil di TV, karat mau ditampil di TV, mau di YouTube apa, tidak bisa. Kan begitu ya. Kadangkala manusia ingin mencoba untuk agar orang itu ridho. Sehingga dengan berbagai cara berupaya untuk menyenangkan manusia. Agama ini bukan untuk menyenangkan manusia. Agama ini qala Allah wa qala Rasul. Kalau untuk menyenangkan manusia, naudzubillah, serba boleh. Yang ini bagaimana? Bagus. Kayak Pak Tino Sidin zaman dulu di TVRI. Yang ini bagaimana? Bagus. Bagus kape. Jangan. Agama, qala Allah wa qala Rasul. Seperti itulah yang diajarkan. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah, kalau Nabi mengatakan demikian, jangan ada perasaan ini Rasulullah SAW sentimen. Loh, kok Nabi sentimen? Tidak. Kenapa? Karena banyak yang tersinggung
ketika Nabi mengatakan fahuwa raddun, itu tertolak. Lah kalau mau membantah, kalian membantah Rasul. Allah yahdi. Mau dibantah Rasulullah SAW. Padahal Nabi mengatakan seperti itu. Tapi kan Nabi tidak mengatakan demikian. Mengatakan seperti itu dikeluarkan oleh para imam. Ya? Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih keduanya. Hadis dari Aisyah radhiyallahu taala an, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal, yang amal itu tidak pernah kami perintahkan, dalam riwayat yang tidak kami contohkan, fahuwa raddun, tertolak. Jadi agar ibadah kita tidak tertolak, maka ibadah kita harus sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk persaksian kita bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda dari hadis Irbad bin Syariah, Irbad bin Syariah, iya. Bahwa Rasulullah bersabda, alaikum bisunnati, dan sudah pada pertemuan yang lalu sebenarnya sudah dibaca. Alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin, khalifah yang mendapatkan petunjuk, al-mahdiyyin, terbimbing dan mendapatkan petunjuk, mim ba'di, setelahku. Kemudian kata Rasulullah, tamassaku biha, hendaknya kalian pegang teguh dengannya, wa'abdu 'alaiha bin nawajid, digit dengan geraham kalian, menunjukkan kesungguhan kita untuk berpegang dengan agama ini. Wa iyyakum, nah ini Rasulullah wanti-wanti, wa iyyakum, hati-hati kalian, wa muhdatsatul umur, perkara baru yang diada-adakan. Kata Asy-Syaikh bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ditambahkan muhdatsatul umuru fid din, perkara baru yang diadakan dalam perkara agama, bukan perkara duniawi. Omong muhdatsatul umur, dianya pakai muhdatsatul umur. Apa? HP. Loh, sih. Ya kesembung bawa golok. Iya. Muhdatsatul umur itu dalam perkara agama. Bukan perkara dunia, bukan perkara HP, bukan perkara mikrofon, bukan perkara pesawat, bukan perkara ini dibanding-bandingkan. Ini zaman dulu onta, sekarang sudah ada Rolls Royce. Itu namanya nggak nyambung. Yang dimaksud oleh Nabi adalah perkara di mana orang ingin mendapatkan pahala, di mana orang ingin melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesana-sana, nggak ada urusannya duniawi. Antum alamu bi umuri dunyakum, kata Rasul. Dalam urusan apa? Agama. Ketika ada orang yang mengawinkan kembang kurma, Rasulullah lihat takjub gitu. Karena Nabi bukan orang Madinah. Ketika hijrah Madinah itu kan banyak kebun kurma. Sehingga Rasul aneh melihatnya. Ini yang ngawin-ngawin kembang kurma itu dianggap ini satu hal yang keliru. Maka dia tidak melakukannya karena Rasul takjub begitu. Akhirnya di musim itu kurmanya nggak ada yang berbuah karena dikawinkan. Makanya menyatakan, kenapa seperti ini? Aku anggap engkau melarang ya Rasul. Tidak, antum alamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Dalam artian seperti hal-hal yang seperti itu. Urusan HP, urusan mikrofon, urusan apa? Urusannya bukan. Urusan mobil. Yang dimaksud adalah urusan agama. Di mana kita benar-benar ada ketundukan padanya. Keinginan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ingin bermunajat, ingin beribadah. Ingin mendapatkan pahala. Maka kita semuanya tidak bisa sekarat-karat, menurut kita harus sesuai dengan apa yang diajarkan. Maka kata Rasulullah, hati-hati kalian dari perkara baru yang diadakan dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatun bid'ah,
Karena segala sesuatu yang diadakan dalam perkara agama adalah bid'ah. Ini kata-kata bid'ah bukan dari ustadz, bukan dari Wahabi, bukan dari orang-orang yang dianggap radikal, tapi dari Rasul. Kalau kita alergi dengan ucapan bid'ah, yang sana kepada Nabi protes. Ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan bid'ah? Ini hati saya bergetar ketika diucapkan bid'ah. Berarti kamu melakukan kebidahan. Sampai-sampai kamu merasa tidak nyaman. Apa salahnya dengan kata-kata bid'ah? Bid'ah terus. Membidah-bidahkan orang. Enggak. Tidak sedang membidah-bidahkan orang. Kita mengingatkan. Ingat. Saya tidak sedang mentakyin bulan bidah. Gak ada. Ingat nih. Saya ada rekamannya malah. Tapi saya sedang menjelaskan ada sebuah amalan yang Rasul sudah mengingatkan. Bahwa ada perkara yang muhdatsatul umur. Perkara baru yang diadakan dalam agama ini. Yang kata Rasulullah itu adalah bid'ah. Sesuatu yang baru yang diadakan. Jadi bukan kata ustadz sekarang. Itu sejak zaman Nabi sudah ada. Yang aneh orang alergi dengan ucapan bid'ah. Kalau orang alergi dengan ucapan seperti gini. Hati-hati dengan koruptor. Koruptor itu merusak hak-hak rakyat untuk mendapatkan bagian dari anggaran itu dimakan dan digarong oleh mereka. Maka mereka adalah koruptor. Tiba-tiba jangan bicara koruptor. Bahaya itu nanti akan menyinggung orang yang tersinggung sampean. Begitu. Karena koruptor. Begitu. Lah kalau kita tidak melakukan kebidaan, apa salahnya? Nyaman-nyaman saja. Kadang. Ini penting. Kadangkala di luar orang jangan bicara. Akhirnya mulutnya terkunci ketika melihat kebidahan. Ustaz, kalau bicara bidah terus, nanti di tengah-tengah masyarakat, nanti Ustaz nggak bisa dipanggil. Karpisan mau dipanggil, mau tidak pengajian. Yang penting saya menyampaikan al-haq. Pertanyaan karena urusan pertanyaan kepada Allah. Agama ini, kenapa kita dalam kondisi tidak mengetahui kebidahan karena kita tidak kenal sunnah. Itu aja masalahnya. Karena kita tidak mengenal sunnah. Tapi kalau kita mengenal sunnah, oh ternyata lawan dari sunnah apa? Tidak. Maka jangan alergi bicara tentang masalah kebidahan. Kenapa? Karena memang sesuatu yang sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Rasul, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebidahan itu adalah kesesatan. Kenapa sesat? Karena tidak ada bimbingannya. Tapi kan ada bid'ah hasanah. Terkadang orang kemudian melingkar-lingkar, muter-muter untuk membela perkara yang selama ini dijalankan. Siapa yang menyatakan seperti itu? Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalal. Adapun ternyata ada yang menafsirkan hasanah, itu babnya beda dan harus dipahaminya seperti apa. Nah, barakallahu fikum. Hanya untuk membela sesuatu yang sebenarnya itu adalah perkara yang diakui secara keyakinan bahwa memang tidak ada di zaman Nabi. Karena perkara yang seperti itu, Nabi mengingatkan. Sekarang pertanyaan, apakah di zaman Rasulullah SAW ada kebidahan? Tidak ada. Tidak ada. Setiap amalan yang dimana para sahabat melakukan hal yang baru, maka akan diingatkan oleh Nabi. Akan ditegur, bahkan turun ayat. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan ini untuk sesuatu yang akan terjadi. Karena kata Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain, barang siapa yang hidup sepeninggalku, fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bisunnati ini hadisnya seperti ini. Maka wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafaur yang sepeninggalku, dan tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya, wa addu alaihi bin nawajid, dan gigit dengan geraham kalian, dan hati-hati kalian dalam perkara baru dalam agama ini, karena setiap perkara yang baru adalah merupakan kebidahan. Setiap perkara yang baru Rasul menyebutnya bid'ah, bukan ustadz, bukan syekh,
bukan al-alamah, bukan wahabi, bukan radikal-radikul, bukan. Rasul yang menyebutkan itu bid'ah. Jadi jangan tersinggung. Kalau merasa tersinggung, ya protes kepada Rasul. Salah. Ya Rasul, kenapa engkau menyebut-nyebut bid'ah? Ini telinga saya panas ini, engkau menyebut-nyebut bid'ah. Lah sih, salah. Rasul, tidak mungkin Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan perkara ini kalau itu bukan perkara yang berbahaya. Menunjukkan bahwa tentang bahaya besar. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan juga para ulama yang lain. Bahwa syaitan iblis laknatullah mengajak manusia ke arah kesyirikan. Itu seruan yang pertama. Ajak ke arah kesyirikan. Setelah kesyirikan, kebid'ahan. Setelah kebid'ahan, baru kemaksiatan. Loh, kenapa kemaksiatan yang ketiga? Bukan kebid'ahan juga yang itu kan maksiat penyakit masyarakat, berbagai kemaksiatan, rusak, moral dan lain sebagainya. Kenapa mesti kebid'ahan? Karena orang yang bermaksiat itu pasti dia merasakan bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Nggak ada orang yang maksiat kecuali orang muzahirin yang sudah menampakkan. Orang kalau melakukan kemaksiatan sembunyi-sembunyi, ya Pak ya? Lalu, ya maksiat. Orang tuanya ahli maksiat, anaknya suruh ke masjid. Iya nggak? Jangan kayak bapak. Bapak kayak gini, ayo kamu belajar. Jadi orang benar. Loh, kenapa? Dia ngaku ini salah. Keliru. Apalagi zaman dulu ya. Orangnya jauh mau pulang ke kampung halaman. Pas takbiran. Allahu Akbar. Itu berbesmili. Kenapa? Ngaku dosa. Siapa itu? Ahli maksiat. Bagaimana dengan orang yang pelaku bidah? Enggak. Kenapa? Karena merasakan apa yang dia lakukan itu benar. Bagaimana mungkin orang ngaku benar bisa bertobat? Ini tajam ini. Dan kita nggak usah merasa, Ustaz, di hal-hal yang sensitif banget ini. Nanti orang akan, bukan. Biar sebagai hasanah ilmu. Karena kita tidak sedang menuduh sana, menuduh sini. Tidak kan? Saya tidak sedang mencap fulan. Tidak. Saya sedang menjelaskan secara ilmu. Sehingga tidak perlu ada yang merasa tersinggung. Kenapa? Ya karena saya tidak sedang menuduh orang per orang, tidak menuduh ormas, tidak sedang menuduh apa katakanlah ya, tidak. Saya sedang bicara tentang ilmu yang dimana Rasulullah SAW pernah menyatakan seperti itu. Dan para ulama menyatakan kebid'ahan itu demikian bahayanya. Syaitan pertama kali mengajak ke arah kesyirikan baru kepada kebid'ahan. Kenapa? Karena ahli bid'ah itu merasa apa yang dilakukan itulah benar. Sedangkan ahli maksiat, apa yang dia lakukan itu salah, keliru. Maka mana yang kemungkinan bertobat kepada Allah? Ahli maksiat. Bukan berarti maksiat bagus. Tidak bagus. Siapa yang mengatakan maksiat bagus? Jelek. Tapi kemungkinannya untuk bertobat itu ada. Sedangkan muhdatsatul umur, pelakunya tidak mungkin untuk bertobat. Kenapa? Yang mau bertobat gimana? Orang dirinya salah. Sehingga para pelaku maksiat melakukannya itu dengan sembunyi-sembunyi. Iya enggak? Baru tahu itu ketika digerebek. Oh, kok di situ? Iya. Salah kita tidak tahu. Karena memang disembunyi. Takut dia. Salah. Sedangkan kebid'ahan itu ditampakkan. Bahkan diajak manusia untuk melakukan kebid'ahan. Ada ayatnya dalam Al-Quran. Ketika Allah menyatakan kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Surat apa itu? Al-Kahfi. Ini kata para ulama, ini ayat tentang ahli bid'ah. Ngeri kan? Kul hal nunabbi'ukum. Maukah aku beritakan kepada kalian? Naba'a. Pembawa beritanya lah Nabi. Berita besar. Maukah aku kalian beritakan kepada kalian berita yang besar? Apa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Orang yang tersesat kehidupan di dunia. Kenapa?
wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang menganggap apa yang dia perbuat itu adalah baik. Bagus. Saya akan melakukan amalan baik. Amalan-amalan kebidanan itu senantiasa amalan-amalan baik. Gak ada amalan-amalan yang jelek. Tapi dilakukan bukan dengan bimbingan. Apa salahnya sholat? Apa salahnya puasa? Apa salahnya membaca Al-Quran? Tidak ada salahnya. Kebaikan semuanya. Tapi ketika dilakukan tanpa bimbingan, maka sesungguhnya itu akan mengarah pada perkara muhdatsatul umur. Sebagaimana disebutkan, pernah saya khutbahkan seingat saya di masjid ini tentang ada seseorang yang bertanya kepada, dan itu dikulkan oleh Imam Albani rahimahullah taala. Ya Imam, apakah saya akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala karena sholat saya? Karena ibadah-ibadah sholawat dan lain sebagainya? Ya. Bukan itu yang mengantarkan kamu ke dalam jalan, tapi karena kedurhakaanmu kepada Rasul. Rasul tidak ngajarkan, kamu melakukan. Rasul tidak mengamalkan, kamu bersemangat menyuruh manusia ke sana. Itu namanya kebid'ahan. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah, senantiasa perkara muhdatsatul umur itu hiasannya adalah amal-amal kebajikan, amal-amal saleh. Oleh karena itulah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita diberikan ilmu tentang sunnah. Karena setelah paham kita tentang sunnah, maka mau tidak mau kita akan paham tentang perkara kebidat. Jadi pelajarilah sunnah, akan kita ketahui lawannya. Sebagaimana kita mempelajari tauhid, kita akan mengetahui lawannya itu kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu memberikan taufik kepada kita semuanya, agar kita bisa mengikuti apa yang disyaratkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hal beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya anggap selesai penjelasan ini, kita akan membaca Arkanul Islam yang kedua, yaitu dalil tentang sholat dan zakat serta tafsir berkaitan dengan masalah tauhidnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.